Nah, ini kan ada tadi pertanyaan tentang filsafat dan logika. Katanya kalau orang belajar filsafat dan logika akan meragukan agama. Ya kan? Nah, pertanyaannya kan begini. Kita terlanjur terstigma secara filsafat dan logika. Karena ada orang memperlakukan filsafat sebagai apa? Gaya-gayaan. Debat kiri, debat kanan, sampai nggak sholat. Filsafat itu the way of thinking. Apa the way of thinking? Jalannya orang berpikir dan bernalar. Gitu loh. Tapi kalau cuma gaya-gayaan, ya ini tadi karena kita terstigma oleh perilaku orang. Sampai kita juga nggak takut belajar ini, takut. Kenapa takut? Nanti begini juga dibikin. Ayo, yang nggak belajar filsafat. Bisa jadi kan ada terstigma kan? Takut. Takut apa? Takut nggak sholat jadinya nanti. Itu karena kamu terlanjur menjadi objek. Sel. Pernah nggak Anda belajar sel biologi itu? Itu sel kalau dikasih racun, dia bagaimana reaksinya? Sel saja itu bisa membedakan antara racun dengan suplemen. Sesuatu yang alamiah bagus itu suplemen, dia tahu, bisa bedakan. Self awareness-nya itu satu. Kemampuan kesadarannya itu satu. Anda itu bukan hanya satu sel. Akumulasi. Tiba-tiba kamu menganggap kalau belajar ini kan nanti, ya nggak masalah sih. Itu namanya ketakutan. Berarti stigma berasal dari ketakutan. Saya juga nggak masalah ini pilihan. Tapi karena memang banyak orang yang memperagakan filsafat itu apa? Kendor dari sini. Karena dia tadi apa? Terstigma filsafatnya, ya. Dia menganggap Islam itu hanya sekedar agama, dan di dalam dunia barat itu ya secara umum tidak bisa juga langsung itu kan di barat sekarang juga sudah berkembang. Berkembang itu sendiri secara filosofis. Dia menghengkang dari situ, dia hengkang ketika dia belajar filsafat, dia hengkang dari agama karena agama itu bersifat dogmatis. Nah, tiba-tiba ini kita copy bahwa Islam juga kalau kita belajar filsafat dia akan kasih hengkang kita karena kita diajari agama secara dogmatis. Paham nggak? Jadi karena akarnya kita nyamain tarik aja langsung filsafat ini. Jadi kan saya akan nanya, filsafat menurut siapa yang membuat kamu bisa hengkang dari agama? Kan menurut siapa? Tapi karena ketika kita tidak mampu menyebutkan menurut siapa, berarti Anda termakan stigma. Stigma itu bahaya, membuat orang nggak belajar. Dan ketakutan terus untuk belajar. Tidak ada kemerdekaan belajar. Jadi dia syahadat tapi tidak merdeka. Oke? Jadi supaya nanti ini kan kalau teman-teman mau belajar ya secara ini lagi terminologinya atau Anda mau bikin lagi ininya filosofi itu kan apa? Kalau akar katanya itu. Dan Sophie, ya kan? Ya, cinta dan kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan. Tapi kenapa banyak orang yang berfilsafat, ya? Apa yang dia munculkan? Dia memaksakan kebenaran. Padahal orang yang menjadi filosofis itu, orang yang paham filosofis itu adalah menjadi bijaksana. Makanya kenapa dia salah ini ya? Salah memahami. Karena filsafat dijadikan sebagai gaya-gayaan. Untuk apa? Berbangga diri, gue jago ngomong. Bukan the way of thinking, kemampuan untuk penalaran. Jalannya untuk menempuh sesuatu yang lebih ontologis. Apa ontologis? Anda bicara ketuhanan, gagap itu. Nggak bisa. Jadi hubungan kita dengan Al-Quran itu terlalu eksklusif. Bagaimana mau tidak eksklusif? Ya terhenti hanya sekedar, bukan berarti salah. Mencari pahalanya. Tidak ada rasa cinta. Kalau cinta sudah tidak ada, ya bagaimana kamu mau jadikan Rasulullah itu sebagai model?
Ini kan abstrak kan, jadi Anda bicara cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, itu abstrak karena dia tidak mendapat tempat. Di sisi yang lain, kenapa tidak bertobat? Takut belajar bersahabat karena termakan stigma. Kenapa termakan stigma? Karena menganggap cara memandang filosof menurut sebagian besar di dunia barat itu adalah agama itu dogmatis. Kalau dogmatis berarti tidak pantas untuk dipertanyakan, gitu kan? Nah, ingat tadi, Islam itu tidak hanya sekedar agama, dia juga adalah spiritualitas. Maka Islam akan menuntun kita untuk berinteraksi secara sosial yang kita sebut sebagai bermuamalah. Makanya dia akan clear untuk selalu relevan dengan zaman karena dia selesai di situ. Tapi kita akan jadi kacau karena kita nggak pernah menyentuh ini. Ini saya bisa bongkar sebenarnya di mana awalnya pemisahan sebuah pandangan keilmuan ketika filsafat hengkang dari sains itu meroket. Itu di dunia barat terjadi, ya, ini Anda baca. Ini meroket, tapi akhirnya dia mengalami titik penurunannya, decline-nya. Kayak sekarang, kehilangan ruhnya, kehampaan. Makanya dunia barat itu muncul sekarang istilah spiritual awakening, kebangkitan spiritual. Dia merasa ada yang terjadi, ada yang hilang. Muncullah fisika kuantum. Kurang baca. Ayo, jangan sampai kita kata muncul fisika kuantum. Salah satunya adalah ada gelombang bahwa memperlihatkan bahwa ada gerak non-linier. Dan seterusnya banyak. Nanti Anda sebut nanti René Descartes. Nah, Descartes. Ini kan yang awalnya secara ini memisahkan antara pencetusnya salah satunya ya, pencetus di tahun tertentu itu saya nggak terlalu menghafal tahun-tahun. Dia akan memisahkan filsafat. Nah, maka akan kita temui setelah era ini semua orang menjadi spesialis. Di abad pertengahan 27 para ilmuwan muslim itu multidisipliner. Orang sebutnya sebagai polimet. Maka ketika kita membaca misalnya karya-karya para ilmuwan Islam, Anda sulit membedakan ini orang sebenarnya ahli astronomi, ahli filsafat, atau ahli kedokteran. Karena semua itu adalah ahli. Dia bisa membunyikan itu, makanya namanya multidisipliner, alias polimet. Mampu membunyikan, karena apa? Dia tahu, ruhnya ada. Dia tahu bahwa semua ilmu itu satu kesatuan utuh, nggak bisa dibagi-bagi kayak gitu. Sementara sains mendorong Anda menjadi spesialis. Ketika Anda memahami satu tematik tertentu, ya, Anda gagap sekali dengan sesuatu. Anda bisa belajar ilmu gejala. Anda gagap bicara tentang jiwa Anda sendiri. Kacau kan? Coba bayangkan kekacauannya. Tapi jangan salah-salahin Descartes. Salahin diri sendiri, kenapa nggak belajar sampai ke akarnya? Ya kan? Tapi setidaknya kalau Anda bisa lacak akarnya bahwa di mana awalnya dipisahkan ini dan memang akan mengalami kemajuan pada saat itu. Nanti kan teman-teman bisa lacak sebenarnya ada nanti sebenarnya termasuk kenapa muncul aliran itu persilangan, tumbuh dan tenggelam gitu ya. Ada yang masuk mengambil mungkin pemahamannya Aristoteles, terus ada yang Platonis dan sebagainya, itu berkembang sekali kalau Anda belajar filsafatnya. Tapi jangan ke situ karena itu bikin Anda nanti garuk-garuk kepala. Setidaknya saya sebutkan saja bahwa ada satu kejadian terpisahnya filsafat secara ini dan itu juga kita include di dalam situ. Dunia Islam pun include sehingga kita pun kehilangan ruhiyah kita terserap pada dunia empirisme, pembuktian. Jadi makanya kalau tidak bisa dibuktikan yang kita sebut dengan ilmiah, kita menolak itu. Karena dia tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Contoh iman, bagaimana caranya dibuktikan secara ilmiah? Makanya dia akhirnya apa? Mending tinggalkan agama daripada sains tidak maju. Tapi ini bukan agama Islam. Karena Islam itu melingkupi bukan hanya sekedar agama. Itu dipahami dari awal. Oke? Mengerti ya? Nah,
Udah selesai deh. Mudah-mudahan dipahami. Siapa tadi namanya? Siapa? Dari Wahyudi siapa tadi? Wahyudi Syamsul. Wahyudi Syamsul. Iya. Tapi di sini tak ada feedback. Ada feedback juga. Tapi dari Siti Rahmawati Jamal. Di sini katanya Afwan instruksi Kanda kalau memang seperti itu, kenapa masih saja mereka tetap menjadikan filsafat itu sebagai ilmu dan masih memandang filsafat bisa dikaitkan dengan agama? Karena kalau memang seperti itu, kenapa masih saja mereka tetap menjadikan filsafat itu sebagai ilmu dan masih memandang filsafat bisa dikaitkan dengan agama? Karena bisa memandang itu sebagai ilmu. Ini kan bertanyakan itu apa, gitu kan? Ini nih kalau tidak interaktif kita karena dan memandang filsafat bisa dikaitkan dengan agama. Jadi gini, coba ingat, ini ikut dari awal nggak tadi? Masih ada Kak? Ini, karena ada senior saya pernah berkata bahwa tidak bisa dipungkiri ilmu filsafat itu pasti berhubungan dengan agama. Kalau boleh tahu tanggapannya Kanda dalam memahami hal ini bagaimana? Coba, udah ketahuan kan cara berpikir saya tadi bahwa saya lagi tidak mau memisahkan itu. Justru kembalinya Anda di filsafat, tapi filsafatnya kamu pahami dulu bahwa filsafat sendiri sebelum teman-teman belajar pemikiran secara kritis, Anda tahu dulu mengkategori ini pemikiran apa, karena dia di dalam filsafat punya aliran. Nah, pertanyaannya kita tidak pernah satu kali pun kita hanya menstigmatisasi filsafat itu secara umum. Iya kan? Perkembangannya nggak up to date gitu. Jadi filsafat sudah arah kemana, kita masih baca yang sudah disintesis habis-habis berkali-kali oleh orang-orang sekarang. Jadi kemampuan apa yang kita lemah? Kemampuan mensintesis ilmu. Kita itu lebih enak dirasa untuk mengatakan katanya, ini kan perilaku adaptif. Katanya, saya tidak menyalahkan karena begitulah mendidik kita dalam paradigma non-linear. Kita lebih percaya kata buku dibanding otak sendiri. Makanya kita nggak boleh salah titik kalau baca buku. Hafalannya harus sama dengan bukunya. Padahal ilmu sendiri mengalami perkembangan. Ketika itu dituliskan, dia punya konteks sendiri. Ketika kamu baca, kamu dengan konteksmu, kamu bisa kritisi. Di situ ilmu itu berkembang. Pertanyaannya kan dari awal karena kita kehilangan diri kita sebagai subjek kehidupan. Jadi memang kalau teman-teman belajar, ini kan filsafat itu kan, filosofi itu kan penamaan secara ilmu. Toh pertanyaannya kalau kita kembali ke Al-Quran, kenapa kita disuruh pakai akal? Ya kan? Hanya kan karena jangan termakan definisi. Karena akan termakan definisi, begitu Anda lihat dia Yahudi, Anda agamanya Yahudi, jangan terima. Itu termakan stigma namanya. Misalnya contoh ya. Iya kan? Ya. Tapi kalau Anda lihat perkembangannya, akhirnya Anda paham, oh dinamakan ini, dinamakan itu. Contoh saja. Istilah ego dalam masa psikologi itu banyak sekali pengistilahnya. Beda disebutkan sama Sigmund Freud, ya. Akan berbeda nanti disebutkan lagi dengan cara pandangnya Imam Al-Ghazali. Akan berbeda nanti, berbeda semua. David R. Hawkins menyebutnya berbeda. Makanya ketika orang menyebut sama satu kata, kamu harus nanya balik. Kamu aktif di situ, hadir di situ sebagai subjek. Itu menurut siapa? Tapi kalau orang emosional, kamu dilempar. Kenapa nanya-nanya? Dengar aja, gitu kan? Karena Anda mau disuruh imitasi saja. Jadi kalau ada orang nanya balik, senang. Artinya dia hidup sebagai manusia. Dia sendiri eksis sebagai subjek. Karena dia nanya, itu menurut siapa? Biar kita selaras dulu. Ya kan? Jadi kalau ini kan saya akan nanya, itu siapa? Ini siapa? Ini kan kalau dibilang kebangetan kan? Tapi dengan begini kita selaras ngomongnya. Saya bisa mengerti maksudnya, gitu. Karena jawaban yang tepat itu ditentukan dari pertanyaan yang tepat. Menyusun pertanyaan itu adalah kemampuan intelektual. Kadang kita salah bertanya itu karena kemampuan intelektual kita jarang kepake.
Jadi filsafat sebenarnya kalau Anda makanya saya akan batasi belajar filsafat Islam dan perkembangannya. Itu aja dulu. Begini aja jadinya. Ini kalau anak UIN belajar ilmu mantik ya. Mana anak UIN? Ya. Tapi ini. Nah, supaya nanti yang Anda pelajari dari akarnya sampai hulu dan hilirnya memang lebih ke mengarah filsafat Islam.